Mengapa seorang Katolik mengaku dosa di hadapan pastor? Mengapa di hadapan pastor seorang Katolik terbuka mengatakan kesalahan, kekurangannya yang terkadang terasa memalukan itu, terkadang susah untuk diungkapkan. Nah, pertanyaan ini bisa saja muncul bukan hanya dalam pikiran orang-orang bukan Katolik, tetapi dalam diri orang Katolik sendiri yang enggan untuk mengaku dosa. Nah, saya menemukan satu dokumen yang bercerita tentang memaparkan bagaimana sakramen pendamaian ini berlangsung. Yang pertama-tama bukan tentang siapa imamnya, karena bukan berangkat dari kelayakan imam itu, tetapi imam ini tentu harus melayakkan dirinya pada level mendengarkan pengakuan, tetapi terutama pada siapa yang bekerja dalam diri imam, di dalam ruangan itu, di dalam peristiwa pengakuan. Roh Kudus. Roh Kudus merupakan nama yang pertama sekali disebut dalam peristiwa pengampunan itu. Untuk pengampunan dosa-dosa merupakan anugerah Kristus yang bangkit kepada para rasul. Roh Kudus merupakan anugerah Kristus yang bangkit kepada para rasul. Untuk pengampunan dosa, salah satu tujuan kehadirannya itu. Lalu dikatakan lagi, terimalah Roh Kudus. Bila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan bila kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau mau mengajak orang memikirkan sakramen pengakuan dosa dengan berdasarkan kitab suci, ini teksnya. Karena seringkali orang berkata, ini praktik macam apa ini? Mengapa di gereja Katolik ada sakramen pengakuan dosa? Yesus sendiri memberikan tugas itu. Dan dia menganugerahkan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jadi yang memampukan para rasul mendengarkan pengakuan dosa bukan terutama karena kepantasan dirinya, tetapi karena ada Roh Kudus yang dianugerahkan Kristus yang bangkit itu kepada para murid. Bila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Lihatlah dengan gamblang tanpa perlu interpretasi yang harus mengubah makna untuk memahami teks ini. Bila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan bila kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Allah telah mempercayakan karya pendamaian manusia dengan Allah secara eksklusif kepada para rasul dan kepada para pengganti mereka. Ini anugerah dari Allah. Maka ini pun baik juga dimengerti oleh si peniten, dia yang meminta pengampunan itu, bahwa saya menyampaikan ini bukan terutama terhadap imam ini. Maka siapapun imamnya, saya bisa masuk ke sana memberikan pengakuan saya bahwa kita memilih berdasarkan kemampuannya menasihati kita, itu perkara lain. Tetapi soal rahmat pengampunan itu bukan berdasarkan betapa bijaksananya imam ini merumuskan nasihat-nasihat untuk kita, tetapi berdasarkan tahbisan yang secara turun-temurun diteruskan di dalam gereja. Dan Allah secara eksklusif memberikan karya pendamaian itu untuk diteruskan oleh para rasul dan para pengganti mereka dalam misi pendamaian itu. Atas kehendak Kristus, hanya para imamlah yang melayani sakramen pendamaian. Ini mau menegaskan bagaimana sakramen pendamaian itu pertama-tama berasal dari Allah sendiri lewat kehadiran Roh Kudusnya, diteruskan kemudian kepada para rasul, dan para rasul meneruskan itu juga lewat kehadiran pengganti-penggantinya. Seperti Kristus, mereka diajak memanggil para pendosa untuk bertobat. Ini yang terutama. Dan pengalaman saya beberapa kali,
Kalimat yang saya coba katakan, syukur kepada Allah engkau datang ke sini. Dari sekian banyak orang, kamu adalah salah satunya yang membuka hati untuk mau datang ke sini. Hadirnya kamu di sini sudah merupakan sebuah aksi pertobatan. Dan sebagai tanda dari kerinduanmu untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Merasakan kedekatan dengan Allah. Karena dia yang datang ke situ, dia percaya tentang sesuatu, kan begitu ya. Percaya dia. Bagaimana aku mengatasi persoalanku ini, dosa-dosaku ini. Dia percaya bahwa ada pengampunan. Dan nyata hadir dalam peristiwa sakramen pengakuan dosa. Pendamaian sakramental memulihkan persahabatan dengan Allah Bapa. Kita tahu ketika Adam dan Hawa memakan buah yang kita mengerti sebagai pembelotan mereka, sebagai tindakan dosa, apa yang terjadi? Mereka bersembunyi, malu mengenali dirinya. Dan ini adalah persoalan lain yang kita miliki. Kita merasa tak layak di hadapannya, merasa tak bersih, dan ini membuat kita menghindar darinya. Mau datang ke sakramen pengakuan dosa, ke dalam sakramen itu, menerimanya, merupakan tanda dari kesediaan kita mau berdamai dengan Allah. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah mau menerima kita? Dari kedalaman hati kita yang rindu selalu mencari Allah ini, pasti kita tahu bahwa Allah itu selalu mau menerima. Persoalannya adalah kita tak sanggup karena dosa yang bertubi-tubi, atau karena kita pelan-pelan tidak percaya tentang penyelenggaraannya. Tetapi orang yang mau datang, mau memulihkan persahabatan dengan Allah Bapa. Dan dengan semua putra-putrinya dalam keluarganya, dengan gereja sendiri. Kemudian gereja diremajakan dan dibangun dalam segala dimensinya. Gereja semesta, keuskupan, paroki. Tapi kita tidak terlalu besar, keluarga sendiri. Kendati kenyataannya kesadaran akan dosa menghilang, ini tadi yang saya katakan, sehingga orang tidak merasa terpanggil untuk mau datang ke ruang pengakuan, kendati terjadi itu, dan dalam kebudayaan zaman sekarang itu menyebar luas, hendaknya imam dengan gembira dan penuh dedikasi menjalankan pelayanan pembinaan suara hati, pengampunan dan perdamaian. Oleh karena itu perlulah ia tahu, imam ini maksudnya, bagaimana dalam arti tertentu menyatu dengan sakramen itu. Dan sambil mengenakan sikap Kristus, menjumpai dengan belas kasihan. Sekali lagi, bukan dari kecakapan dirinya, tetapi dari kecakapan Kristus yang dikenakannya untuk mau berjumpa dengan penuh belas kasihan dengan umat manusia yang terluka, dan dengan demikian memaklumkan kebaharuan Kristiani, yakni dimensi penebusan yang ada pada tobat. Ada penebusan di sana. Dengan penyembuhan dan pengampunannya. Saya pikir ini penting juga untuk diketahui sebagai bagian dari refleksi tentang ternyata rahmat dari Tuhanlah yang memampukan imam untuk mendengarkan pengakuan dosa, dan ingin bertemu dengan dialah seseorang mau mengakukan dosanya, untuk mau bersahabat dengan baik dengan Allah dan sesamanya. Itulah keinginan dari si orang yang mau mengaku dosa di dalam sakramen pengakuan dosa. Ciao, ciao.